Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kedi dengan Tari dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 2513031019 dari kelas IKI. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tugas, yaitu tugas agama dengan materi Brahma Widya. Nah, di video ini ada beberapa presentasi yang akan saya bawakan. Terdapat 7 materi pokok yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada pengertian Brahma Widya, yang kedua adalah sumber ajaran Brahma Widya, yang ketiga adalah bentuk-bentuk penghayatan, yang keempat adalah peran Brahma Widya dalam upacara keagamaan, yang kelima adalah etika dan susila, yang keenam hubungan Brahma Widya dengan Pancasrada dan model pemujaan, dan yang ketujuh adalah hubungan Brahma Widya dengan mantra Atharvaveda. Brahma Widya secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu Brahma dan Widya, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Brahma yang artinya Tuhan dan Widya yang artinya pengetahuan atau kebijaksanaan. Ajaran tentang Brahma Widya dimuat dalam Veda Suruti. Veda Suruti dibagi menjadi 4, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Terdapat 8 bentuk penghayatan. Yang pertama ada animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh leluhur yang tidak kasat mata. Yang kedua ada dinamisme, yaitu keyakinan bahwa benda-benda atau tempat-tempat tertentu memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga yaitu politeisme, yaitu kepercayaan akan adanya banyak dewa dan dewi. Yang keempat ada monoteisme, yaitu keyakinan akan keberadaan satu Tuhan. Yang kelima adalah panteisme, yaitu keyakinan bahwa jiwa semua makhluk hidup berasal dari Tuhan dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Dan yang keenam yaitu henoteisme, pandangan bahwa meskipun terdapat banyak dewa, semuanya akan manifestasi dari satu Tuhan yang sama. Yang ketujuh yaitu monisme, yaitu konsep bahwa Tuhan adalah satu-satunya realitas mutlak yang melingkupi seluruh alam semesta. Yang ke-8 yaitu ateisme, yaitu dalam konteks Brahma Widya, ateisme bukan berarti penolakan terhadap Tuhan, melainkan keadaan di mana seseorang tidak lagi mencari Tuhan secara eksternal karena telah mencapai kesadaran tertinggi yang menyatu pada Tuhan itu sendiri. Peran Brahma Widya dalam upacara keagamaan. Menurut Chandra Sari, pada tahun 2023, menyatakan bahwa tokoh-tokoh Hindu seperti Sri Empu, Pemangku, dan Pandita menggunakan pemahaman mereka untuk menjalankan tugas dan perannya. Peran-peran Brahma Widya mulai dari mengajarkan hakikat tertinggi hingga membekali tokoh-tokoh upacara untuk keberlangsungan acara atau upacara keagamaan. Hubungan makrosmos dan mikrosmos dengan Brahma Widya. Nah, makrosmos adalah keseluruhan alam semesta yang luas dan kompleks, meliputi sesuatu yang ada di jagat raya, mulai dari benda langit seperti matahari, bintang, hingga bumi. Sedangkan mikrosmos adalah dunia kecil yang ada dalam diri manusia. Contohnya itu ada api, angin, ruang, dan air. Etika dan susila dalam konteks Brahma Widya. Nah, Trikaya Parisuddha adalah ajaran etika dalam agama Hindu yang mengajarkan penyucian 3 perilaku dasar. Trikaya Parisuddha yaitu terdiri atas kata tri yang artinya 3 dan kaya berarti kegiatan atau perilaku dan Parisuddha berarti suci atau disucikan. Jadi Trikaya Parisuddha adalah 3 kegiatan yang disucikan. Trikaya Parisuddha meliputi Manacika Parisuddha yaitu pikiran yang suci, Wacika Parisuddha yaitu ucapan yang suci, dan yang terakhir yaitu Kaika Parisuddha yaitu perbuatan yang suci. Pancasrada dan kepemujaan. Pancasrada terdiri dari 2 kata yaitu panca dan serada. Panca yang artinya 5 dan serada yang artinya keyakinan. Bagian-bagian dari Pancasrada yang pertama ada Brahman, yaitu yakin kepada adanya Tuhan. Yang kedua ada Atman, yaitu keyakinan terhadap adanya jiwa dalam setiap makhluk hidup. Yang ketiga ada Karumpala, bahwa setiap perbuatan akan ada akibatnya. Yang keempat ada Punarbawa, yaitu setelah kematian kita akan kembali lagi atau kelahiran kembali. Yang kelima ada Moksa, yaitu keyakinan bahwa pembebasan terakhir, yaitu persatuan antara Atman dan Brahman. Maka ajaran Brahma Widya dalam ajaran agama Hindu tidak hanya berfokus pada kepercayaan akan adanya Tuhan atau Brahman, tapi juga merupakan pemahaman menyeluruh terhadap Pancasrada. Terdapat 2 metode pemujaan. Yang pertama ada Saguna, yaitu Tuhan yang memiliki sifat atau dalam posisi ini berwujud sehingga dapat dijangkau oleh rasa dan dipuja menggunakan gelar. Yang kedua ada Nirguna, yaitu Tuhan yang memiliki sifat
artinya di luar daya jangkau atau kemampuan pikir manusia. Hubungan antara Brahma Widya dengan mantra Antara Weda. Brahma Widya adalah pengetahuan tentang Brahma, realitas tinggi, sedangkan mantra Antara Weda adalah serangkaian himne dan mantra yang digunakan untuk tujuan praktis dan untuk mencapai keinginan duniawi, meskipun berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama. Dan terakhir adalah kesimpulan. Brahma Widya bukan sekedar doktrin teologis, melainkan sebuah panduan komprehensif yang mengintegrasikan pemahaman tentang Tuhan dengan praktik kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbagai cara penglihatan terhadap Tuhan yang beragam, penerapan nilai-nilai dalam Pancasila, hingga korelasi antara mikrosmos dan makrosmos, dan dengan bersumber pada kitab suci seperti kitab Veda Sruti. Itu saja presentasi dari saya dengan materi Brahma Widya yang tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.